Halo guys, perkenalkan nama Ibu Bu Junita. Teman yang di sebelah saya namanya. Halo Pak Sinaga. Oke guys, hari ini kita akan belajar yang namanya destilasi. Oke, kalian mungkin bertanya, Bu, apa sih artinya destilasi? Nah, hari ini kita belajar destilasi artinya adalah pemisahan dua zat atau tiga zat yang homogen dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, hari ini kita belajar tentang pemurnian air menggunakan alat destilasi. Yang pertama itu adalah air. Diapain Pak Naga? Air yang bercampur dengan garam. Jadi destilasi itu juga bisa juga disebut sebagai pemisahan antara zat yang terlarut dengan zat pelarut. Itu. Jadi kita ingin misahin misalkan kopi dengan airnya, misalkan garam dengan airnya, misalkan air yang dicampur dengan gula, kita ingin memisahkan itu, kita bisa menggunakan prinsip kerja destilasi alat tersebut. Oke, di alat ini teman-teman, di sini ada labu alas bulat. Di sini nanti terjadi proses titik didih yang namanya menguap, yaitu proses dari zat cair menjadi gas. Kemudian di kondensor, oke, di kondensor ini nanti uap gas itu akan dialirkan ke kondensor, kemudian ditekan suhunya. Otomatis teman-teman tahu ya, di SD, di SMP sudah belajar bahwa ketika gas ditekan suhunya itu akan mengalami reaksi apa Pak Naga? Reaksi yang dinamakan sebagai pengembunan atau kondensasi. Iya, benar. Kondensasi. Jadi di tabung kondensor ini itu akan mengalami yang namanya kondensasi. Nah, di tabung ini itu terdapat dua tabung, ya. Tabung bagian luar dan tabung bagian dalam. Tabung bagian dalam itu adalah jalur dari uap air yang kita didihkan ini nanti, ya, kita didihkan. Tabung dari itu adalah jalur dari uap air yang kita didihkan. Kemudian di bagian luar itu dihubungkan dengan air yang sudah diberi pendingin, gitu, atau air yang sudah dingin, supaya proses kondensasi itu dapat terjadi. Hari ini kita kasihnya air es ya Pak Naga. Ya. Oke, teman-teman, titik didih air itu berapa sih Pak Naga? Titik didih air 100 Oke, 100 derajat Celcius. dengan tekanan tekanan 1 atmosfer atau Ya, ATM. karena kita masih di bumi, sekarang masih ATM. Di ruangan kita ini 1 ATM ya Pak Naga. Betul. Oke, kita akan didihkan air tepat di 100 derajat Celcius. Kenapa Miss nggak di 100 lebih derajat Celcius? Otomatis itu zat warnanya juga sudah menguap. Kita harus memurnikan air berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi titik didihnya tepat di 100 derajat Celcius. Betul, karena ini air garamnya, ini air yang sudah bercampur dengan garam ini tadi dicampur dengan zat pewarna juga ya. Ya, biar kita lihat terpisahnya itu terlihat gitu Pak. Karena Benar. kalau misalnya nggak dikasih zat warna nanti dikira mereka itu terpisah atau enggak ya. Gitu. Benar. Dikira nanti gitu. Jadi ini untuk memperjelas aja sih makanya kita kasih zat warna. Jadi kita sedang menunggu termometernya jalan ke angka 100 sehingga nanti terjadi penguapan. Di sini ya, kita sedang menunggu sekarang. Oke, ini kita dinginkan lagi ya Pak. Sepertinya Ya, airnya boleh. sudah. Yang paling penting dalam proses destilasi ini adalah menjaga tabung kondensor ini, ya. Tabung kondensor ini supaya tetap berada di suhu yang cukup dingin gitu ya, cukup dingin supaya uap air tadi dapat menjadi titik-titik air atau uap air tadi dapat menjadi air. Setelah dia menjadi air, dia akan berada di gelas kimia ini. Teman-teman juga bisa coba loh di rumah. Teman-teman bisa gunakan panci, tapi pancinya itu harus bertutup ya. Terus bayangkan aja nih, kalian punya panci bertutup, terus kalian kasih lubang. Nah, di lubang itu kalian buat sebuah selang. Nah, selang itu yang kalian kasih es batu. Otomatis ketika dia menguap ya Pak Naga, menguap, terus di selang itu air dingin, selangnya dingin, otomatis dia jadinya mencair. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih gunanya ini? Apa sih gunanya percobaan kita ini? Ketika kita kesasar di laut misalnya, atau air bersih tidak ada lagi, yang adanya air laut gitu. Jadi bagaimana kita mengubah air laut? Kan air laut itu asin ya Pak Naga ya? Ya, air laut itu asin. Nah, supaya menjadi air tawar yang sering kita konsumsi, jadi kita ubah menggunakan alat ini atau alat yang sederhana yang panci seperti kalian buat di rumah. Begitu guys. Ya.
tepat sekali. Karena air laut tadi menyambung perkataan dari Bu Junita, air laut itu tidak dapat dikonsumsi. Ketika kamu tersesat di laut dan kamu sedang mengalami yang namanya dehidrasi, kamu sangat tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi air laut. Karena yang terjadi ketika kamu konsumsi, maka kamu akan mengalami dehidrasi yang sangat-sangat parah. Itu akan mempercepat kematianmu. Jadi jalan yang terbaik adalah kamu belajar di prinsip ini dulu, sehingga kamu akan paham artinya penyulingan dan dapat mengkonsumsi air yang lebih baik seperti itu. Pak Naga, sebenarnya ini bukan hanya untuk kesasar ya. Jadi teman-teman, alat ini juga kita bisa gunakan Pak Naga ini ketika teman-teman itu ingin usaha untuk mengambil kafein dari kopi. Nah, ya, betul. Teman-teman pasti lihat iklan di TV 78 degree, ya kan, 78 derajat Celcius. Jadi ketika teman-teman itu ingin mengambil kafein itu di 78 derajat Celcius, memisahkan dengan air, bisa pakai alat ini ya Pak Naga. Betul. Ya. Nanti dibuat di titik didihnya itu di 78 derajat Celcius. Otomatis yang keluar pertama itu adalah kafein. Begitu teman-teman. Jadi alat ini sangat banyak digunakan, termasuk memurnikan alkohol, membuat apa lagi ya, begitu banyak lah alat ini yang banyak digunakan. sekali tujuannya. Jadi proses destilasi. Iya. Cuman ketika kamu mencobanya di rumah, Bapak dan Bu Junita tidak menganjurkan kamu untuk mengkonsumsinya secara langsung. Karena selain dari segi fisika dan kimia, dia harus diuji juga secara biologi. Iya. Gitu. Jadi ada indikator-indikator yang harus dilewati dulu, baru boleh dikonsumsi seperti itu. Misalnya nih air paret kalian ubah. Nah kita tahu misalnya Escherichia coli, misalnya nih Bapak, bakteri Escherichia coli secara biologis mungkin memang dia mati ya di suhu 100 derajat Celcius. Tapi bakteri yang lain kita tidak tahu. Salmonella typhi dan yang lain, unsur-unsur yang lain. Gitu Ini guys. sudah mendidih, tinggal melewati proses uapnya akan diubah menjadi air di sini ya Bu ya. Iya. Nanti bisa ketika dia menetes bisa disut. Bentar, nanti Bisa dia akan diambil. naik. Ini sangat jelas ya, bisa dilihat ya. Airnya sudah mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Oke, ketika di 100 derajat Celcius, karena kita pakainya yang sederhana, api sederhana teman-teman, jadi kita harus matiin apinya gitu. Nah, kalau kalian punya hot plate di rumah, ya kalian bisa setel dan nggak usah dimati-matiin apinya seperti yang kita lakukan sekarang ini di sini. Ini sudah di 100 derajat Celcius. Airnya sudah mulai menetes. Iya, Bisa dilihat. silakan menetes lah. Tadi sudah menetes. Nah, ya. itu. Sudah mulai menetes. Jadi uapnya sudah menjadi air di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya warnanya warna apa sih ini Pak Naga? Warna bening Bu. Bening. Iya benar. Sudah menjadi air murni. Oke, boleh ditutup dulu Pak Naga. Oke. Soalnya itu udah 100 derajat Celcius. Kita harus matikan. Iya, matiin Cukup dengan menutup Iya, itu sifat apa sih Pak Naga? karena dia akan kehilangan oksigen di situ. Oh, Api iya. tidak akan terjadi ketika tidak ada oksigen. Iya, gitu teman-teman. Oke, demikianlah presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, kita akan bahas lebih banyak lagi tentang fisika, kimia, dan biologi. Oke. Bye. Dadah.